Berikut hasil ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual mengenai konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif oleh kelompok 1. Konsep dari pembelajaran paradigma baru, yakni yang pertama, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, gaya belajar, dan tahap perkembangannya. Yang ketiga, guru memiliki kemerdekaan dalam merumuskan rencana pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan. Yang keempat, proses pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui rangkaian siklus yang dimulai dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses, dan perencanaan asesmen. Kemudian yang kelima, profil pelajar Pancasila menjadi panduan dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya, terdapat 3 pendekatan asesmen yang perlu diterapkan oleh guru dalam mengukur hasil belajar peserta didik, sehingga asesmen yang disusun dapat dikatakan sebagai asesmen yang efektif. Yang pertama, yaitu adalah assessment of learning, di mana penilaian dilaksanakan di akhir proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur capaian pembelajaran atau hasil peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Assessment of learning dapat berupa ulangan harian, PTS, dan UAS. Yang kedua, assessment for learning, yang dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas proses belajar dan mengajar. Assessment for learning dapat berupa kuis, presentasi, dan tugas. Kemudian yang ketiga adalah assessment as learning, di mana penilaian melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Asesmen ini dapat berupa penilaian diri dan juga penilaian teman sejawat. Lantas, bagaimana semestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik? Terdapat tahapan dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen yang terdiri dari yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya, merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar, kemudian menyesuaikan proses pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang selanjutnya, merencanakan, melaksanakan, dan mengolah asesmen formatif dan sumatif. Yang keenam, yakni melaporkan hasil belajar. Dan tahap yang terakhir adalah mengevaluasi pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Pembelajaran paradigma baru dapat mengacu pada yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya dari peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Kemudian yang kelima, pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan dapat menggunakan jenis asesmen yang terdapat pada pembelajaran paradigma baru, yakni asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen untuk proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran. Tentunya, pembelajaran dan asesmen pada paradigma baru akan memunculkan tantangan tersendiri. Kemungkinan tantangan yang muncul yang pertama, penghapusan kebiasaan dan karakter pendidik yang mengajar dengan orientasi penguasaan materi pelajaran dan orientasi ujian. Yang kedua, timbulnya protes dari orang tua ke pihak sekolah.
Hal ini akibat dari ketidaktahuan orang tua akan pembelajaran dari paradigma baru yang sudah tidak berorientasi pada hasil semata, melainkan berorientasi pada proses. Kemudian yang ketiga, adanya keberagaman siswa yang mengharuskan guru mampu untuk mengakomodir keberagaman tersebut. Berikut strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Yang pertama, pembelajaran dan asesmen dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran dirancang untuk mendukung perkembangan kompetensi dan karakter dari peserta didik. Kemudian yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang relevan atau pembelajaran berbasis konteks. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Sekian dan terima kasih.